Pertama kali bermimpi, aku langsung memimpikan Dewi pujaanku. Hasilnya, saat bangun keesokan harinya, aku menyadari bahwa aku jauh lebih tampan daripada kemarin. Bahkan aku mendapatkan perut six-pack. Jadi, setiap malam saat masuk ke alam mimpi, aku selalu merayu sang Dewi untuk menciumku. Aku menjadi semakin tampan, hingga menarik perhatian banyak rekan kerja wanita. Dengan wajah memerah, sang Dewi memanggilku ke kantornya dengan serius. Bisakah kamu berhenti selalu memikirkan hal itu? Bisakah kamu berhenti menjadi pusat perhatian di kantor? Dan lain sebagainya. Mimpiku, bagaimana dia bisa tahu? Beberapa bulan lalu, seorang direktur baru datang ke perusahaan. Dia adalah Dewi yang aku cintai secara diam-diam selama 4 tahun saat masa kuliah. Dia adalah gadis yang sempurna, selalu menjadi pusat perhatian. Kecantikannya luar biasa mempesona. Mungkin semua kata sifat terbaik di dunia ini berkaitan dengannya. Sejak hari pertama dia melangkah masuk ke perusahaan, aku sudah memutuskan, aku harus membuatnya jatuh cinta padaku. Tentu saja, aku hanya berani melakukannya di dalam mimpi. Lagi pula, pemula sepertiku, biasanya bahkan sulit untuk berpapasan dengannya di kantor. Di dalam mimpiku, tentu saja aku yang memegang kendali. Di dalam mimpi, kami tidur di ranjang yang sama, bermesraan dengan sangat intim. Setiap malam dia akan membacakan cerita sebelum tidur, membujukku agar terlelap. Dia akan memelukku erat dan berkata, "Selamat malam, sayang." Hari-hari berlalu begitu saja dengan tenang. Namun, setelah dia masuk ke perusahaan, sosoknya di dalam mimpi berubah. Dia tidak lagi suka memelukku, tidak lagi memanggilku sayang. Bahkan saat aku mencoba menciumnya, dia menghindar jauh-jauh, seolah takut aku akan melecehkannya. Zaman sekarang, bahkan di dalam mimpi pun orang tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku benar-benar merasa sedih. Aku curiga dia telah berubah hati di dalam mimpiku. Begitu masuk ke alam mimpi di malam hari, sebelum dia sempat bereaksi, karena merasa kesal. Dengan satu gerakan cepat, aku mengangkat wajahnya dan langsung menciumnya. Melihat penampilannya yang tampak lemah dan tidak berdaya, aku merasa seperti sedang melakukan kejahatan, dan merasa sedikit tidak tega. Saat bangun keesokan harinya, aku bercermin. Aku menyadari bahwa jerawat yang muncul kemarin secara ajaib telah menghilang. Bahkan waktu yang dibutuhkan jerawat untuk mengempis dan mengering pun terlewati begitu saja. Ini benar-benar penyelamat bagi aku yang sering begadang dan berjerawat. Dalam mimpi di malam kedua, aku tidak tahan untuk mencium Liu Ruyan lagi. Meskipun dia tampak tidak terlalu mau. Tapi bagaimanapun juga ini adalah mimpiku. Aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Selain dicium olehku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menciumnya berkali-kali. Liu Ruyan tampak bingung. Dia mengernyitkan alisnya, dan terdiam cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya ampun, apa dia sampai ketakutan dan jadi bodoh karena aku? Kalau begitu aku benar-benar berdosa besar. Jadi aku segera menarik tangannya, dan berjanji kepadanya. Aku bersumpah aku akan menahan diri nanti, oke? Sudut mulutnya berkedut, dia mengibaskan tanganku, sambil menggertakkan gigi. Sebaiknya kau benar-benar melakukannya, tapi sebenarnya itu hanya ucapanku saja, hanya untuk mengurangi beban psikologisku saja. Soal berhenti, aku tidak bisa berhenti dalam waktu singkat. Siapa suruh Liu Ruyan begitu menggoda? Tapi demi menenangkan hatinya, aku mengangguk dengan cepat seperti ayam yang mematuk beras. Mengangguk kuat-kuat kepada Liu Ruyan. Saat terbangun kembali, benar saja, aku menyadari bahwa tidak hanya rambutku menjadi lebih lebat, tapi kulitku juga menjadi lebih putih. Ini benar-benar lebih ajaib daripada produk perawatan kulit. Jika terus begini, kulitku mungkin tidak perlu dirawat lagi, bahkan bisa menandingi aktor pria papan atas. Aku tidak akan merasa minder lagi karena terlalu banyak menonton ke-6 pria tampan. Hari ketiga, aku semakin bersemangat, sama sekali tidak mempedulikan tatapan terkejut Liu Ruyan. Aku menahannya dan menciumnya sebanyak 100 kali. Awalnya dia melawan, tidak membiarkanku menciumnya. Kemudian mungkin karena dia tahu itu tidak ada gunanya, dia berhenti melawan. Jadi aku menciumnya dengan lebih merasa tenang. Kembali ke kantor, aku merasa seperti tertiup angin musim semi. Wajahku tampak berseri-seri, dan pikiranku terasa segar. Aku mengangkat kepalaku sedikit. Rekan kerja yang melihatku semua memuji bahwa aku menjadi lebih tampan. Hatiku merasa sangat senang. Sepanjang jalan aku menerima pujian semua orang dengan gembira.
Jangan tanya betapa baiknya suasana hatiku hari ini. Bahkan rekan kerja di sampingku tidak tahan untuk bertanya, apakah aku baru saja memenangkan lotre jutaan dolar. Aku tersenyum dan berkata kepadanya, ini jauh lebih membahagiakan daripada memenangkan lotre. Saat aku sedang berbicara, Liu Ruyan kebetulan masuk saat melewati jalan di kantor. Dia melirikku sekilas dengan tatapan datar. Wajahku tersenyum. Aku membalasnya dengan senyum lebar yang standar. Sudut mulutnya berkedut dan ekspresi wajahnya tampak tidak senang. Dia berjalan masuk ke lift lantai ke-28. Tentu saja aku tidak akan merasa bersalah dan berpikir bahwa dia tahu aku telah menciumnya 100 kali di malam hari. Mungkin saat ini dia bahkan belum tahu siapa nama lengkapku. Siapa aku sebenarnya. Lagi pula, kemarin dia masih memanggilku Shaoli. Tepat saat aku ingin mengakhiri pekerjaan hari ini dengan suasana hati yang baik. Ketua proyek kami tiba-tiba memberitahu semua orang bahwa malam ini harus lembur. Meskipun semua orang mengeluh. Tapi setelah itu mereka tetap mengerjakan tugas masing-masing dengan sungguh-sungguh. Proyek kali ini harus berhasil didapatkan. Sepertinya malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Karena lembur beberapa hari berturut-turut. Aku tidak punya waktu untuk memimpikan Liu Ruyan. Setelah beberapa hari berlalu, lingkaran hitam di bawah mataku mungkin sudah hampir menyamai penda. Wajahku pucat kekuningan. Terlihat tidak sehat. Ketampananku pasti sudah turun beberapa tingkat. Tapi untungnya proyek ini sudah selesai. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Aku harus mencium Liu Ruyan dengan puas. Hari ini aku memimpikan Liu Ruyan lagi. Mungkin ada bug di dalam mimpiku. Liu Ruyan. Kali ini dia bersikeras tidak mau aku cium. Aku bertarung dengannya selama 300 ronde. Akhirnya aku menjambak rambutnya, mengikatnya di tempat tidur, memegang wajahnya dan menciumnya berkali-kali. Awalnya aku ingin menahan diri, tapi siapa suruh dia membuat kami lembur begitu banyak hari. Biarkan saja dia merasakannya. Terakhir, aku mengelus kepalanya. Anak pintar, anak pintar. Hanya dengan begini aku bisa mengobati rasa lelahku setelah lembur berhari-hari. Kedepannya, jangan buat kami terlalu banyak lembur ya. Kalau tidak, kau hanya bisa pasrah aku cium terus. Rambut halus itu terasa sangat nyaman saat disentuh. Keesokan harinya saat masuk kantor, aku berpapasan dengan Liu Ruyan. Dia turun dari mobil Rolls-Royce-nya. Sementara aku baru saja bergegas dari stasiun metro menuju pintu masuk kantor. Benar-benar tidur di ranjang yang sama dalam mimpi. Tapi berbeda nasib di dunia nyata. Saat Liu Ruyan turun dari mobil, dia mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Melihatku seolah-olah aku adalah kalajengking yang harus dihindari sebisa mungkin. Dia masuk ke kantor melalui pintu yang lain. Aku menyadari bahwa Liu Ruyan hari ini sangat suka berkeliling memeriksa lantai bawah. Dan dia selalu suka bergerak mondar-mandir di dekatku. Setiap kali aku ingin bersantai, aku tidak berani melakukannya secara terang-terangan. Tapi saat aku sedang bersantai, aku tetap ketahuan oleh Liu Ruyan. Dia menyuruhku menulis laporan permintaan maaf sepanjang 10.000 kata. Jam 10 malam, aku membanting laporan 10.000 kata itu ke atas mejanya dengan kesal. Dan tepat saat itu, dia yang baru saja masuk pintu memergokiku. Tak kusangka, hanya karena menyuruhmu menulis laporan 10.000 kata, kamu sudah begitu tidak puas terhadapku. Liu Ruyan berkata dari belakangku dengan nada mengejek. Dan sedikit acuh tak acuh. Tidak berani, saya tidak berani. Saya hanya terlalu bersemangat. Tenaga saya agak terlalu besar. Tak kusangka sudah selarut ini. Dia masih berada di kantor. Aku bersikap sangat menjilat dan hormat kepadanya. Di tempat yang tidak bisa dia lihat. Aku berpikir dalam hati. Aku bersumpah malam ini aku akan menghajarnya habis-habisan di dalam mimpi. Setelah keluar, aku langsung pulang ke rumah tanpa menoleh lagi. Berbaring di tempat tidurku yang empuk, menutup mata, tanpa banyak bicara, mulai bermimpi. Tapi aneh sekali, mengapa aku tidak bisa memimpikan Liu Ruyan lagi? Sebaliknya, aku malah memimpikan banyak hal buruk saat masa SMA. Mereka semua bilang wajahku penuh ruam, terlihat sangat jelek, tidak mau berteman denganku. Bahkan ayah dan ibuku pun tidak menyukaiku. Fajar menyingsing. Aku terbangun dari mimpi buruk itu. Aku kembali ke kantor seperti biasa. Liu Ruyan memanggilku untuk menghampirinya. Ada bayangan gelap di bawah matanya, penuh dengan lingkaran hitam, seolah-olah dia tidak tidur semalaman. Dia memperhatikanku cukup lama. Tatapannya mengandung sedikit rasa ingin tahu. Akhirnya tatapannya terpaku pada wajahku.
seolah ingin melubangi wajahku dengan tatapannya. Setelah saling tatap selama 3 detik, aku tidak tahan dan memalingkan muka. Direktur Liu memanggil saya. Apakah ada tugas tertentu? Jika terus menatap seperti ini, aku takut aku akan menerjangnya. Aku segera mencari topik pembicaraan. Apakah sebelumnya kamu pernah mengalami mimpi yang aneh? Liu Ruyan bertanya padaku dengan ekspresi alami. Nadanya seolah sedang bertanya apakah aku sudah menyelesaikan proposal hari ini. Biasanya, aku memang sering bermimpi indah. Tapi kalau mimpi aneh, aku berpikir sejenak dan teringat mimpi semalam. Sepertinya tidak bisa dibilang aneh. Tapi tunggu, mengapa dia bertanya apakah aku bermimpi? Setelah dipikir-pikir, sebuah pemikiran konyol terlintas di kepalaku. Aku menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Jangan-jangan Liu Ruyan bisa merasakan mimpiku. Napasku tercekat. Aku bahkan tidak berani bernapas keras. Aku terpaku di tempat dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Jika benar begitu, aku merasa aku bisa mati sekarang juga karena malu. Di dalam mimpi, aku tidak hanya menciumnya. Aku bahkan menarik-narik rambutnya. Aku bahkan dengan berani dan tanpa kendali menyentuh seluruh tubuhnya. Memikirkan hal itu, jantungku terasa mencelos. Liu Ruyan mengetuk meja, menatapku dengan geli. Ada apa dengan reaksimu? Apa kamu sedang mempertunjukkan drama opera di depanku? Tidak apa-apa, jika itu sulit dijawab. Aku akan mengubah cara bertanyanya. Dia berhenti sejenak, tampaknya sedang mempertimbangkan kata-katanya. Apakah kamu pernah mencoba? Atau sering memimpikan orang yang sama berulang kali? Ini malah lebih parah dari pertanyaan sebelumnya. Mengapa Direktur Liu bertanya seperti itu? Dengan sedikit harapan, aku bertanya padanya dengan hati-hati. Dia berdehem pelan. Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Jantungku berdegup kencang. Aku tersenyum kaku. Berpura-pura tenang dan menjawab, tidak ada. Aku jarang bermimpi. Karena takut dia tidak percaya, aku menambahkan kalimat lain. Seharusnya tidak mungkin. Matanya seketika layu. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Padahal kau jelas-jelas muncul di mimpiku. Dan tidak hanya sekali. Suaranya sangat rendah. Tapi aku tetap mendengarnya. Dia terlihat sedikit kecewa. Aku tidak tahan dan merasa iba. Tiba-tiba aku sangat ingin tahu bagaimana reaksinya jika dia mengetahuinya. Maka aku memberanikan diri melangkah maju 1 langkah. Direktur Liu, apakah Anda memimpikan sesuatu tadi malam atau sebelumnya? Atau bisa dikatakan, aku terhenti sejenak dan bertanya dengan senyum manis. Apakah Anda memimpikan saya? Mendengar hal itu, Liu Ruyan hampir tersedak. Bagian belakang telinganya dengan cepat memerah. Aku merasa 80% kemungkinan Liu Ruyan mengetahui tentang mimpiku. Tapi dia sepertinya agak malu untuk mengakuinya. Jangan tanya bagaimana aku tahu. Karena di dalam mimpi, dia sangat suka mengatakan hal yang berlawanan dengan isi hatinya. Plak, apa kau tidak tahu arti dari sebuah istilah? Mimpi di siang bolong. Terdengar suara ketukan pintu dari luar kantor. Aku pun segera keluar. Orang yang datang adalah penanggung jawab yang dikirim oleh perusahaan proyek kerja sama terakhir kali, Ayn Rand. Saat aku berpapasan dengannya, hatiku merasa sangat sesak, karena selama beberapa hari berturut-turut, aku melihatnya sering keluar masuk kantor Liu Ruyan. Meskipun kerja sama proyek sudah berakhir beberapa minggu yang lalu, Ayn Rand memiliki tubuh yang tegap dan kuat. Wajahnya tampak cerah. Dia diakui sebagai pria tampan di perusahaan kami. Aku menunduk dan melihat diriku sendiri. Tiba-tiba aku merasa sedikit rendah diri. Ayn Rand masuk ke dalam kantor. Dengan nada suara yang dibuat manis, dia memanggil, Direktur Liu, lalu terdengar suara pintu tertutup dengan keras. Percakapan selanjutnya terputus oleh pintu yang tertutup. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Sudahlah. Setidaknya Liu Ruyan adalah milikku di dalam mimpi. Aku menghibur diriku sendiri dalam hati. Saat bermimpi di malam hari, aku memimpikan Liu Ruyan lagi. Tidak seperti biasanya yang begitu liar. Aku menjadi lebih segan. Tidak berani mencium atau memeluknya sembarangan. Juga tidak berani terlalu lancang. Tapi sudah berhari-hari aku tidak mencium Liu Ruyan. Aku sangat merindukannya. Saat ini Liu Ruyan sedang duduk di sofa. Matanya terpejam sedikit. Melihat wajahnya yang tampak anggun dan polos. Rasanya seperti kembali ke bertahun-tahun yang lalu. Pemuda yang berdiri di atas panggung dengan penuh semangat. Biarlah aku menjadi lancang sekali lagi. Lagi pula, aku hanya bisa menjadi lancang di dalam mimpi. Aku menundukkan tubuhku dengan tertahan, bersiap untuk menciumnya.
Saat aku mendekat dan bibirku hampir menyentuhnya, Liu Ruyan tiba-tiba membuka matanya. Bibir tipisnya sedikit terbuka. Dia bergumam, "Apa kau itu gibah?" Liu Ruyan membuka kedua matanya, menatapku dengan tajam. Mata kami saling bertemu. Aku pun lupa untuk menghindar. Aku menyentuh wajahnya, terasa agak panas. Tiba-tiba dia mengunci pinggangku, tidak membiarkanku bergerak. "Lalu apa kau tahu siapa aku?" Aku mendongak menatap Liu Ruyan. Dia memiliki alis dan mata yang indah. Mata berwarna ember yang selalu memikat jiwa. Aku tenang selama 2 detik, mengambil kesempatan untuk mencium bibirnya. Entah mengapa dia tampak tertegun sejenak. Kemudian alisnya berkerut dalam. "Apa kau benar-benar tidak tahu siapa wanita yang ada di mimpimu setiap hari? Tapi setiap hari kau selalu minta cium dan peluk darinya. Apa tidak bisa kau angkat tinggi-tinggi saja?" Liu Ruyan tertawa karena saking marahnya. Berkata dengan gigi terkatup, "Kau benar-benar hebat." Bunyi alarm pagi hari selalu berbunyi di saat yang tidak tepat. Di dalam mimpi, aku mengerjapkan mataku yang besar, dengan wajah penuh permohonan, bertanya kepada Liu Ruyan dengan enggan untuk berpisah. "Bolehkah aku minta 1 ciuman lagi? Wajahku sudah pucat pasi selama beberapa hari ini. Jika tidak mengambil kesempatan untuk mencium beberapa kali lagi, aku bisa kekurangan nutrisi." Liu Ruyan mendengus dingin. "Mimpimu terlalu indah." Di detik terakhir sebelum aku terpaksa membuka mata, dia membungkuk dan mencium sudut bibirku. "Lihatlah baik-baik siapa yang menciummu." Langit perlahan mulai terang. Aku terbangun dengan membawa mimpi manis. Di panci kantor, seorang rekan kerja pria sedang memotong buah persik. Liu Ruyan kebetulan sedang mengambil kopi. Dia memberikan sepotong persik yang sudah dipotong kepada Liu Ruyan, dan sepotong lagi kepadaku. "Direktur Liu, silakan makan persiknya. Rasanya sangat manis." Melihat persik di tangan rekan kerja itu, tanpa sadar aku berucap, "Dia tidak makan persik." Dia mengalihkan pandangannya kepadaku, bertanya dengan nada tidak percaya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Liu Ruyan juga menatapku. Beberapa hari lalu aku tidak sengaja mendengar seseorang mengatakannya. Aku menjelaskan dengan canggung. Liu Ruyan alergi terhadap bulu persik, tidak suka rasa asam, dan suka minum americano. Ini adalah hal-hal yang aku ketahui di dalam mimpi. "Direktur Liu, apakah itu benar?" Rekan pria itu berbalik bertanya pada Liu Ruyan. Liu Ruyan tersenyum tipis. "Aku memang alergi terhadap bulu persik." Rekan kerja itu bergumam "oh" dengan panjang. Dia menatap Liu Ruyan, lalu menatapku dengan wajah penuh curiga. Mengatakan kenapa aku tidak tahu soal itu. Di dalam kepalaku terus terbayang kata-kata Liu Ruyan semalam dan ciuman terakhir itu. Efisiensi kerjaku jadi menurun drastis. Menjelang malam, masih ada 1 proposal perencanaan yang belum selesai. Aku memutuskan untuk lembur di kantor. Hanya aku satu-satunya orang yang tersisa di kantor. Dengan terburu-buru, akhirnya aku menyelesaikan proposal perencanaan terakhir. Aku meregangkan leherku yang terasa kaku, membereskan barang-barang, menekan tombol lift untuk pulang. Aku tertegun. Di dalam lift berdiri Liu Ruyan. Sosoknya terlihat dingin, gaun yang dikenakannya memberikan kesan yang sangat elegan dan tertutup. Aku memberanikan diri untuk masuk. "Halo, Direktur Liu." Liu Ruyan mengangguk ke arahku. Suasana canggung menyelimuti seluruh ruang lift. Aku merasa seolah ada seseorang yang sedang menatap tengkuk leherku dari belakang. Aku menegakkan punggungku. Aku tidak berani bergerak sedikit pun. Beberapa menit di dalam lift terasa seperti berabad-abad, benar-benar menyiksa. Setelah keluar dari lift, aku menghela napas panjang. "Direktur Liu, saya pergi dulu. Aku hanya ingin segera melarikan diri." "Tunggu, aku akan mengantarmu pulang." "Liu Ruyan." Suara dingin itu terdengar dari belakangku. Mataku terbelalak. Aku merasa sedikit tersanjung sekaligus terkejut. Aku segera melambaikan tangan untuk menolak. "Direktur Liu, arah jalan kita tidak searah. Saya bisa pulang naik taksi saja." "Siapa bilang kita tidak searah?" Wajahku tampak bingung. Aku menatapnya. Bukankah rumahnya berada di pusat kota? Arahnya tidak sama dengan rumahku. Namun, aku tidak menanyakannya. "Apa kamu lulusan SMA Besi 1? Liu Ruyan bertanya dengan ekspresi datar. Aku sedikit bingung. Aku tidak mengerti apa hubungannya kedua hal ini. Namun aku tetap mengangguk. "Iya." Dia melirikku sekilas, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu ayo pergi, adik kelas." Aku mendongak menatapnya dengan cepat, menatap tepat ke dalam matanya yang indah. Senyumannya begitu menyilaukan.
Kepalaku terasa berdengung. Aku merasa pening sejenak. Panggilan adik kelas itu menarik ingatanku kembali ke bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, suasananya persis seperti sekarang. Aku tanpa pertahanan menatap matanya. Saat matanya bersinar terang, dia berkata, "Adik kelas, matamu sangat indah." Mungkin Liu Ruyan saat itu tidak pernah menyangka betapa besarnya pengaruh kalimat itu bagiku. Saat itu, bekas ruam merah di wajahku belum sepenuhnya hilang. Setiap kali berjalan, aku secara tidak sadar menghindari tatapan aneh orang-orang, rendah diri dan sensitif. Bahkan tidak berani melepas masker sembarangan di tempat umum. Namun karena kalimatnya itu, hatiku berdebar untuk waktu yang lama. Juga secari kertas yang dia tulis. Kalimat itu mendukungku melewati seluruh masa sulit di kelas 3 SMA. Hingga kini masih terselip di halaman terakhir buku harianku. Saat duduk di mobilnya, aku masih merasa seperti sedang bermimpi. Ini adalah saat terdekat aku berada di sisinya dalam dunia nyata. Tepat saat aku sedang melamun, Liu Ruyan membungkukkan badannya, menarik sabuk pengaman di sampingku. Gerakannya alami dan cekatan. Aku terkejut. Detak jantungku seolah terhenti sejenak. Liu Ruyan tertawa kecil. "Jangan tegang. Aku sudah memanggilmu beberapa kali. Tapi sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Jadi aku melakukannya sendiri." Aku mengucapkan terima kasih kepadanya dengan canggung. Saat perjalanan sudah setengah jalan, sambil menunggu lampu merah, jari Liu Ruyan sesekali mengetuk setir mobil. Dia melirikku, lalu berbicara perlahan. "Tiba-tiba, apa ada orang yang kamu sukai?" Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Namun aku menjawab dengan jujur, "Ada." Dia mengangkat alisnya, lalu bertanya dengan santai, "Apa orang di kantor?" "Mana berani aku." Dia tertawa kecil. "Masih ada saja hal yang tidak kamu berani lakukan." Aku terkejut. Aku merasa seolah dia sedang menjebakku dengan sesuatu. "Anda pernah bilang tidak boleh berkencan di kantor. Aku takut dipecat. Bagaimana jika aku mengizinkannya?" Jantungku tiba-tiba berdetak sangat cepat. Apakah Direktur Liu ingin memberiku pengecualian? Sambil menahan detak jantung yang hebat, aku berpura-pura santai dan bertanya padanya seolah sedang bercanda. Liu Ruyan melirikku. "Bukan tidak mungkin jika tidak terlalu berlebihan. Direktur Liu, turunkan saja aku di depan. Agar tidak merepotkan, Anda masih harus putar balik nanti." "Apa aku terlihat seperti wanita tua?" "Bukan, Anda sangat muda dan cantik." Liu Ruyan berdecak. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedikit kesal. "Kalau begitu, hapus kata Anda itu." Ini karena dia merasa aku memanggilnya dengan sebutan yang membuatnya terasa tua. Sambil berbicara, Liu Ruyan sudah mengemudikan mobil masuk ke kompleks perumahanku, mencari tempat parkir dan berhenti. Gerakannya sangat lancar. Setelah turun dari mobil, aku terus-menerus mengucapkan terima kasih kepadanya. "Tidak apa-apa, hanya bantuan kecil." Liu Ruyan turun dari mobil dan mengunci pintu mobil. "Ayo jalan, mau kemana?" Apalagi tindakan yang dia lakukan ini. Apa dia ingin berkunjung ke rumahku tengah malam begini? Aku berdiri terpaku di tempat, tidak berani bergerak. Liu Ruyan melirikku. "Kalau kau suka berdiri di sana tertiup angin dingin sepanjang malam, silakan saja." Langkah kakinya yang berjalan ke depan terhenti. Dia menoleh melihatku. "Kalau besok kau berani datang terlambat, denda 1.000 yuan." Aku merasa kacau tertiup angin. Sambil menghitung jari, aku mengumpat dalam hati. Benar-benar kapitalis yang jahat. Iblis yang memakan orang tanpa menyisakan tulang. Aku segera menyusul. Berjalan di belakang Liu Ruyan. Memperhatikannya. Memintaku menempelkan kartu akses. Menekan lift. Hingga keluar dari lift. Dia berhenti tepat di depan pintu rumahku. Aku terperangah. Bagaimana bisa dia tahu jalannya tanpa perlu aku antar? Hatiku terasa hancur. Dengan gemetar, aku melangkah berat seolah membawa beban ribuan jin, bersiap untuk membuka pintu rumahku. Terdengar suara klik. Pintu di belakangku terbuka lebih cepat daripada saat aku membukanya. Aku menoleh ke belakang. Liu Ruyan masuk dengan tenang. "Selamat malam, tetangga baru, adik." Aku seketika membatu di tempat. Ternyata atasanku tinggal tepat di depan pintuku. Pengalaman aneh seperti ini bisa terjadi padaku. Aku benar-benar ingin menangis tapi tidak ada air mata. Betapa besarnya tekanan yang akan kualami nanti. Bagaimana aku bisa berani bertemu Liu Ruyan di dalam mimpi malam ini? Membuka mata, masih di ruangan yang familiar ini. Saat aku melihat Liu Ruyan berbaring di sampingku, aku tahu aku sudah tamat. Saat ini tangannya masih melingkar di pinggangku.
Kami berdua dalam posisi saling berpelukan. Tapi Liu Ruyan sepertinya belum terlelap dalam mimpi. Untuk pertama kalinya, aku berharap dia tetap tidur seperti ini saja. Jangan bangun. Tiba-tiba tangan Liu Ruyan bergerak. Aku menahan napas. Mengamati sejenak. Sepertinya dia belum menunjukkan tanda-tanda akan membuka mata. Aku menarik lengan bajunya perlahan. Ingin menggeser lengannya dari tubuhku. Tepat saat aku hampir berhasil, dia tiba-tiba menarikku mendekat. Mengubah posisi menjadi lebih nyaman. Memelukku lebih erat lagi. Aku mencoba beberapa kali lagi. Tapi tidak bisa melepaskan diri. Aku menyerah untuk berontak. Aku pasrah pada nasib. Biarkan saja dia memelukku. Saat bangun pagi, aku sengaja keluar rumah setengah jam lebih awal dari biasanya. Karena aku berharap tidak akan berpapasan dengan Liu Ruyan begitu keluar pintu. Namun sialnya, saat membuka pintu, kami berdua justru berpapasan. Saat mata kami bertemu, mengingat kejadian semalam, wajahku terasa memerah padam. Parahnya lagi, dia malah tersenyum tipis padaku. Kulit putih dan bibir merah. Seperti sosok penggoda yang membara. Aku menyapanya dengan cepat. Tanpa menunggu jawabannya, aku segera kabur secepat mungkin. Dada, ada apa sebenarnya antara kau dan Direktur Liu? Yang bertanya adalah rekan kerja pria yang memberiku persik waktu itu. Apa maksudmu, ada apa? Kami tidak ada hubungan apa-apa. Cuaca sedang tidak bersahabat. Gerimis mulai turun saat aku keluar dari stasiun kereta bawah tanah. Pakaianku terkena air hujan. Saat ini aku sedang mengelapnya. Mana mungkin. Tatapan kalian berdua hari itu sangat tidak biasa. Aku sudah menjodohkan banyak pasangan. Tapi, begitu melihat kalian berdua, aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Tatapan apa yang dia maksud? Aku hanya menjawab sekadarnya. Sebenarnya aku tidak terlalu memperhatikan apa yang dia katakan. Rekan kerja itu menjadi bersemangat dan menarik-narikku. Itu adalah tipe cinta yang dipendam dalam-dalam. Tapi berpura-pura tidak peduli di luar. Namun tidak bisa menahan diri untuk terus mencuri pandang padamu. Aku menghentikan gerakanku. Akhirnya aku tidak tahan untuk mendongak. Menurutmu, mungkinkah dia itu tipe orang yang genit, yang melihat siapapun terasa penuh kasih sayang? Rekan kerja itu terdiam karena jawabanku. Ekspresi gembira di wajahnya langsung hilang. Dia berpikir sejenak. Tiba-tiba dia mendongak dan memegang bahuku. Aku terkejut hingga bahuku gemetar. Dia menatapku dan berkata dengan tegas, "Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Direktur Liu biasanya melihat kami seperti melihat batu bata. Tahu tidak, dia sama sekali tidak punya perasaan. Kamu berbeda, kamu itu berbeda." Dia mengguncang kedua bahuku. Aku terintimidasi oleh semangatnya. Dengan gemetar aku berkata, Aku tidak terlalu menyadarinya. Jika Liu Ruyan benar-benar seperti yang dia katakan, maka tidak mungkin di dalam mimpi. Saat aku menciumnya, dia sampai ingin menggali lubang sedalam 3 kaki di tempat, dan mengubur dirinya sendiri. Rekan kerja itu menoleh. Dengan ekspresi misterius dia mendekatiku. "Kamu masih ingat Yanran itu, kan?" Aku mengangguk. "Ingat kok. Bukankah lusa dia baru saja datang ke perusahaan? Pagi-pagi sekali hari ini dia datang lagi mencari Direktur Liu. Orang-orang di kantor kami merasa hubungan mereka akan segera terjalin. Tapi ya, aku lebih menjagokan kalian berdua. Jadi kalau kamu suka Direktur Liu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Saat ini aku sangat ingin mengatakan kepada rekan kerja ini, sobat, pasangan yang kamu dukung itu mungkin palsu. Kalau tidak, hari ini Liu Ruyan tidak akan memotong gajiku 1.000 yuan, hanya karena aku terlambat 1 menit. Aku benar-benar merasa tertekan sekarang. Ketua tim memberiku tumpukan dokumen, menyuruhku menyerahkannya kepada Liu Ruyan. Lalu dia bertepuk tangan dan pergi begitu saja. Pintu kantor. Saat aku baru saja hendak mengetuknya, pintu. Sayup-sayup terdengar suara percakapan dari dalam. Mimpi ini memang aneh. Bagaimana kalau kamu cari dokter untuk memeriksanya? Yang berbicara adalah seorang pria. Suaranya tidak terlalu keras maupun pelan. Sepertinya aku pernah mendengar nada suaranya di suatu tempat. Aku sudah ingin pergi sebelumnya. Hanya saja belum menemukan waktu yang tepat. Aku tidak mendengarkan lebih lanjut. Aku berjalan ke sofa di samping dan duduk menunggu. Namun setelah menunggu hampir setengah jam, orang di dalam masih belum keluar. Aku maju hendak mengetuk pintu lagi. Ngomong-ngomong, mimpi ini membawa banyak masalah untukmu, kan? Melihat kondisimu beberapa hari ini kurang baik. Kata mimpi dan masalah membuat tanganku yang baru terangkat setengah kembali menarik diri.
Kakiku terpaku dan tidak bisa bergerak. Kemudian aku mendengar suara Liu Ruyan yang sangat dingin di dalam, sangat mengganggu. Lenganku bergetar hebat. Dokumen yang kupeluk terjatuh ke lantai. Aku buru-buru berjongkok di lantai, memunguti dokumen yang berserakan. Tanganku tidak bisa berhenti gemetar. Seketika rasanya seperti tersambar petir. Aku baru menyadari bahwa ternyata mimpi ini selama ini hanya membawa gangguan baginya. Sebelum ini, aku tidak pernah terpikir bahwa mimpiku bisa memberikan gangguan kepada Liu Ruyan. Masalah ini, jika dilihat sekarang, mimpi di antara kami mungkin hanyalah sebuah beban baginya. Memikirkan hal ini, hatiku terasa seperti tertindih batu besar. Sampai-sampai aku merasa sesak napas. Pintu di depan terbuka dengan bunyi derit. Ayn Rand muncul dari balik pintu. Dengan ekspres yang merendahkan. Karyawan perusahaan kalian bekerja kurang tenang ya. Dia menoleh dan berkata kepada Liu Ruyan. Aku mengatupkan bibir rapat-rapat. Entah mengapa ada dorongan untuk menangis. Aku mempercepat gerakanku. Setelah selesai merapikannya, aku meletakkannya di atas meja di depan Liu Ruyan. Direktur Liu, ini dokumen yang harus saya serahkan kepada Anda. Saya permisi dulu. Liu Ruyan memanggilku. Dia berjalan ke hadapanku. Dia menatapku cukup lama dengan tatapan yang sulit terbaca. Suaranya terdengar manis. Tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Ada yang ingin aku katakan padamu. Kamu adalah... Aku baru menyadari ada seorang wanita yang duduk di sofa di samping. Dia berdiri dengan penuh semangat. Kamu masih ingat aku? Aku Jiang Nan. Saat kuliah dulu, setiap kali ujian akhir, kamu selalu memintaku membantu mengirimkan poin-poin pelajaran untuk Liu Ruyan. Setelah selesai bicara, dia menoleh lagi ke arah Liu Ruyan. Kamu tidak tahu, adik kelas ini selalu mengirimkan poin-poin pelajaran untukmu setiap kali sebelum ujian. Dia bahkan memintaku untuk tidak memberitahumu. Lihatlah takdir kalian ini. Liu Ruyan menoleh menatapku. Suaranya terdengar berat, seolah keluar dari lubuk tenggorokannya. Apakah itu benar? Tentu saja benar. Aku ingat dengan sangat jelas. Katamu dulu banyak sekali yang mengejarmu. Tapi adik kelas ini benar-benar spesial, bukan? Kenapa ekspresi kalian seperti itu? Ini sudah bertahun-tahun berlalu. Jiang Nan berbicara dengan santai. Tapi aku tidak bisa tersenyum. Tangan dan kakiku seketika menjadi dingin. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan air mata agar tidak jatuh. Cinta terpendam selama bertahun-tahun akhirnya terungkap. Cahaya hari seolah mengintip rahasia yang telah terkubur di dasar hati selama bertahun-tahun. Itu seperti sebuah guci arak tua. Aku menikmati proses pematangannya, menyembunyikan guci arak itu di bawah pohon besar. Tidak peduli hasilnya baik atau buruk. Setiap hari aku menjaganya dengan hati-hati. Namun saat ia belum matang sepenuhnya, tiba-tiba seseorang menggalinya keluar dan memamerkannya kepada semua orang. Hasilnya, rasa arak yang dicicipi hanya akan terasa asam, bukan manis. Terlebih lagi, orang yang bersangkutan sedang berdiri di sampingku. Mulutku terasa pahit sesekali. Akhirnya, di bawah tatapan Liu Ruyan, aku dengan susah payah mengeluarkan suara dari tenggorokanku. Itu sudah lama sekali berlalu. Direktur Liu, Anda tidak perlu merasa terganggu. Aku sudah tidak menyukaimu lagi. Air mata hampir menetes. Aku terburu-buru meninggalkan kantor. Awalnya kupikir Liu Ruyan setidaknya memiliki sedikit perasaan terhadapku. Lagi pula, kami sudah menghabiskan begitu banyak waktu bersama di dalam mimpi. Sekarang sepertinya itu hanya harapanku saja. Setelah menyadari bahwa mimpiku hanya membawa gangguan bagi Liu Ruyan, setelah kejadian ini, aku memutuskan untuk memutuskan hubungan di alam mimpi. Setelah pulang kerja, tanpa menunggu Liu Ruyan, aku mengirimkan pesan WeChat kepadanya. Aku langsung pergi menemui psikolog yang pernah kukonsultasikan sebelumnya. Sudah sejak lama aku mengalami masalah psikologis yang serius. Aku sering bermimpi. Aku selalu memimpikan segala hal yang berkaitan dengan keluarga asalku. Meskipun aku sudah meninggalkan keluarga itu bertahun-tahun yang lalu. Namun rasa tertekan dan rasa bersalah itu sempat membuatku merasa sesak napas. Aku ingin melepaskan diri, tapi tidak pernah bisa. Psikologku mengatakan bahwa ini disebabkan oleh bayang-bayang yang ditinggalkan oleh keluarga asalku. Sejak kecil, hatiku terlalu tertekan dan kurang kasih sayang. Di alam bawah sadarku, aku sangat mendambakan cinta dan dicintai, dan juga sangat kekurangan rasa aman. Psikolog telah memberiku bimbingan psikologis, namun itu tidak membuahkan hasil.
Sampai beberapa bulan yang lalu, aku memimpikan Liu Ruyan. Baru saat itulah aku terlepas dari mimpi buruk yang selama ini menghantuiku. Dalam mimpi yang ada Liu Ruyannya, ada kehidupan yang sangat aku dambakan. Aku bisa mencintai dengan berani, dan juga bisa dicintai dengan penuh kasih tanpa ragu. Mimpi itu begitu indah hingga aku tidak berani menghancurkannya begitu saja. Tapi sekarang, aku harus menghancurkan mimpi ini dengan tanganku sendiri. Dokter berkata, mimpi saat ini mungkin karena aku menganggap Liu Ruyan adalah orang yang tepat. Itulah sebabnya aku memimpikannya. Dokter melakukan hipnosis kepadaku, dalam keadaan setengah sadar. Matahari terasa lembut dan hangat. Seorang gadis tampak anggun dan terpelajar. Di matanya terpancar sinar matahari musim semi yang cerah. Tatapannya lembut namun tegas. Tahun itu, Liu Ruyan kembali ke sekolah kami untuk memberikan pidato sebagai lulusan terbaik. Setelah dia selesai berpidato, banyak siswa laki-laki berlari menghampirinya untuk meminta tanda tangan dan menuliskan pesan harapan. Aku pun terdorong oleh keinginan kuat dan ikut maju bersama kerumunan itu. Saat itu, karena ruam merah di wajahku belum sepenuhnya sembuh, aku masih memakai masker. Tiba-tiba seseorang di sampingku menyenggolku. Kacamataku terjatuh ke lantai, dan bahkan terinjak oleh seseorang. Aku merasa sangat malang. Liu Ruyan maju dan membantuku berdiri. Pada saat mata kami saling bertemu, dia mengatupkan bibirnya dan tersenyum tipis. Mata Phoenix-nya sedikit melengkung. Sambil menatap mataku, dia berkata, "Adik kelas, matamu sangat indah." Kemudian dia mengambil sebuah kartu di atas meja, menulis sesuatu dan menyerahkannya kepadaku. Dia berkata, "Semoga masa depanmu gemilang, dan hari-hari mendatang penuh harapan." Kalimat itu seperti kekuatan magis yang memotivasi aku. Sepanjang tahun ketiga SMA, saat aku merasa bingung dan bimbang. Setiap kali melihat tulisan tangannya yang kuat dan tegas itu, aku ingin berjuang sekali lagi. Dalam malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya, aku selalu memiliki satu pemikiran. Aku ingin bertemu Liu Ruyan. Aku bahkan pernah diam-diam mengambil foto-foto hasil jepretan orang lain dari forum internet dan menyelipkannya di buku catatan fisikaku. Setiap kali aku merasa hancur karena soal-soal fisika dan merasa hidup ini tidak berharga, cukup dengan melihat fotonya, aku akan teringat senyum cerahnya hari itu dan kata-katanya, masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh harapan. Setelah pengobatan selesai, psikologku berkata bahwa semuanya harus diselesaikan sampai akhir agar bisa sembuh total. Dia bilang malam ini aku mungkin masih akan memimpikan Liu Ruyan. Setelah itu, semuanya akan benar-benar teratasi. Begitu aku memasuki alam mimpi malam ini, aku tertegun. Liu Ruyan sedang berbaring miring di tempat tidur, dengan satu tangan menopang kepalanya. Ekspresinya tampak malas dan santai. Dia sedang menatapku dengan tajam, seolah-olah dia sudah menungguku sejak lama. Tiba-tiba, "Mengapa hari ini kau tidak menungguku masuk ke dalam mimpi?" Liu Ruyan duduk dengan tegak. Aku pun ikut duduk. Ada urusan mendesak, jadi aku harus pergi lebih dulu. Lagi pula aku sudah mengirim pesan WeChat kepadamu. Aku melihat Liu Ruyan. Sekarang sepertinya dia sudah yakin bahwa mimpi kita saling terhubung. Aku pun tidak ingin berbelit-belit. Kilatan keterkejutan melintas di mata Liu Ruyan. "Kau tahu siapa aku?" Aku merasa agak lucu sekaligus sedih. Ternyata dia benar-benar mengira aku tidak tahu siapa dia. Namun, aku tidak berniat mengulur waktu. Aku langsung menuju inti pembicaraan. Aku menatap matanya. Kata demi kata, aku mengatakannya kepadanya dengan sangat jujur. "Liu Ruyan, sejak awal aku sudah sangat tahu bahwa orang yang ada di mimpiku adalah kau. Dan hanya kau yang aku harap muncul di mimpiku. Apa yang dikatakan Jiang Nan hari ini semuanya benar. Aku menyukaimu. Sangat menyukaimu. Aku sudah menyukaimu selama 7 tahun. Aku mengatakannya dalam satu napas." Liu Ruyan, matanya tiba-tiba berbinar. Guratan kebahagiaan muncul di alisnya. "Benarkah?" Hidungku terasa perih. Aku menahan air mata. "Tapi kedatanganku kali ini adalah untuk meminta maaf padamu." Setelah Liu Ruyan mendengar kalimat itu, tatapan matanya seketika meredup. Aku menundukkan kepala dan melanjutkan bicara. "Maafkan aku. Aku telah merepotkanmu selama ini. Sebelumnya aku tidak tahu bahwa mimpiku juga akan mengganggumu. Aku benar-benar minta maaf. Tapi itu tidak akan terjadi lagi di masa depan." Raut kepanikan melintas di mata Liu Ruyan. Dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat.
Aku tidak butuh permintaan maafmu. Jam wekerku berbunyi tepat jam 6:30. Mimpi itu pun sirna. Ini adalah mimpi terakhir kalinya aku bertemu dengan Liu Ruyan. Dan juga setelah aku mengucapkan selamat tinggal padanya, aku tidak akan lagi menginginkan sesuatu yang bukan milikku. Keesokan harinya saat kembali ke kantor, aku bekerja dengan tekun dan menjalankan tugasku dengan baik. Setiap kali aku tidak sengaja memikirkan Liu Ruyan, aku akan menampar pipiku sendiri 3 kali untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku tidak boleh merepotkan orang lain lagi. Dengan sangat hati-hati, setiap kali aku berusaha untuk tidak berpapasan dengan Liu Ruyan. Sejak semuanya dijelaskan dalam mimpi itu, setelah aku mengalami insomnia selama beberapa malam, aku tidak pernah memimpikannya lagi. Hidupku kembali ke rutinitas yang membosankan seperti sebelumnya. Saat rapat berlangsung, wajah Liu Ruyan terlihat sangat buruk. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang membuat orang enggan mendekat. Sudah lebih dari setengah bulan aku tidak melihatnya di kantor. Kupikir mungkin dia sedang datang bulan. Sebelum rapat dimulai, aku duduk di posisi yang paling jauh darinya. Sejauh mungkin yang bisa ku capai, aku hanya berpikir bahwa kemarahannya hari ini mungkin akan berdampak pada orang di sekitarnya. Dan aku tidak ingin menjadi korban. Aku hanya ingin menjauh darinya. Rapat berlangsung hampir 1 jam. Isi selanjutnya terutama adalah koordinasi antara Departemen Pemasaran dan Liu Ruyan. Tidak banyak berhubungan dengan departemen lain. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menunduk melihat pesan baru di ponselku. Tiba-tiba, coba jelaskan bagaimana cara promosinya. Namaku tiba-tiba dipanggil untuk bagian perencanaan kali ini. Aku tersentak kaget. Aku menatap semua orang di ruangan itu dengan bingung. Dan semua orang juga tampak bingung. Jadi, melihat ke arah Liu Ruyan terasa sangat aneh. Memintaku, seseorang dari posisi kreatif, untuk menjelaskan cara promosi. Saat ini aku hanya punya satu pemikiran. Mungkin dia benar-benar sedang datang bulan. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk berbicara beberapa kalimat. Saat rapat selesai, dia memintaku untuk tetap tinggal. Aku dan dia terpisah sejauh meja rapat. Aku di ujung sini, dan dia di ujung sana. Aku menelan ludah. Ada perintah apa, Direktur Liu? Dia mengernyitkan kening lagi. Apa akhir-akhir ini kamu tidak perlu tidur? Aku dibuat bingung oleh pertanyaannya. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas sebelumnya? Tentu saja perlu. Lalu kenapa kamu tidak dia mengubah posisi duduknya dengan canggung? Jarinya mengetuk meja sesekali. Akhirnya dia menghela napas panjang. Sudahlah, kamu boleh kembali. Sore harinya, Xiao Liu datang mencariku untuk ke-8 kalinya. Bertanya hadiah apa yang sebaiknya diberikan kepada pacarnya sebagai hadiah ulang tahun. Dengan sabar aku mengertakkan gigi dan berkata kepadanya, aku yakin apapun yang kamu berikan, dia pasti akan menyukainya. Dia tertarik pada kacamata yang kupakai terburu-buru pagi ini, dan bertanya dengan hati-hati apakah boleh melihatnya. Dia mendekat ke arahku, sehingga aku terpaksa mundur selangkah. Lebih baik aku lepaskan saja agar kamu bisa melihatnya. Tanpa ku sadari, Liu Ruyan sudah berada di sampingku. Dia mengetuk mejaku dengan perlahan. Ikut aku ke kantor sebentar. Padahal pagi tadi aku sudah menyerahkan proposal tepat waktu. Mungkinkah ada masalah lagi? Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Namun aku tetap mengikutinya. Liu Ruyan berjalan di depan tanpa menoleh ke belakang. Sosok punggungnya terlihat sangat elegan dan memikat. Sepanjang jalan aku merasa gelisah. Mengapa kau selalu menghindariku? Tiba-tiba Liu Ruyan berbalik. Aku yang tidak siap hampir menabraknya. Hampir saja aku menabraknya. Aku mundur selangkah untuk menjaga jarak dengannya. Aku berkata dengan datar, agar bisa bekerja dengan baik. Dia semakin mendekat. Aku mundur selangkah. Dia maju selangkah. Langkahnya semakin mendesakku. Xiao Liu belakangan ini terlihat cukup dekat denganmu ya. Dia berdeham. Terlihat merasa tidak senang. Aku tidak bisa mundur lagi. Punggungku terbentur pintu di belakangku. Tidak, kami hanya rekan kerja yang saling membantu. Liu Ruyan mengunci pintu di belakangku. Pikiranku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Napas hangatnya menerpa wajahku. Alarm peringatan berbunyi keras di dalam hatiku. Aku mengeraskan suaraku. Liu Ruyan, bicaralah baik-baik. Menjauhlah dariku dulu. Aku tidak bisa. Dia memelukku dengan lembut. Tubuhku sempat kaku sesaat. Jantungku berdegup kencang seperti genderang. Deg-deg-deg. Aku sangat lelah. Aku hanya ingin memelukmu. Wajahnya bersandar di leherku. Napasnya terasa panas.
seolah-olah dia menggesekkan wajahnya sedikit, menimbulkan rasa geli yang halus. Saat aku mengira dia sudah tertidur, dia melepaskanku. Dia tersenyum tipis menatapku. Tatapannya begitu dalam dan serius. Deg-degup, aku ingin menciummu. Aku masih berpikir, apakah efek ciuman di mimpi dan di dunia nyata akan berbeda? Liu Ruyan memegang bagian belakang kepalaku. Lalu ciuman itu mendarat dengan begitu intens. Seperti ribuan kembang api yang meledak di telingaku. Mataku terbelalak, karena terbawa suasana. Aku membalas memeluknya. Setelah dia melepaskanku, dia tidak tahan untuk memberikan kecupan kecil lagi. Liu Ruyan menangkup wajahku. Ada senyum yang tak terbendung di matanya. Kenapa kamu jadi lebih tampan? Dia memberikan banyak kecupan kecil lagi. Dalam ciuman itu, aku tidak tahu sudah berapa banyak yang dia berikan. Setelah aku dan Liu Ruyan mengonfirmasi hubungan kami memulai hubungan rahasia. Kami selalu saja lengket satu sama lain. Dia sering sekali berkunjung ke rumahku. Bisa dikatakan rumahnya sekarang mungkin hanya sekadar pajangan. Di malam hari, dia tinggal di rumahku dan tidak mau pergi meski diusir. Dia selalu menciumku dari waktu ke waktu. Aku curiga apakah dia baru saja pergi dinas dan terkena guna-guna. Saat dia memelukku dan menciumku untuk ke-36 kalinya, aku menutup mulutnya dengan telapak tanganku. Aku bilang, bisakah Anda tenang sebentar? Kamu menciumku 100 kali di dalam mimpi. Aku belum menghitung hutang itu. Harus ada perhitungan nanti. Dia sangat lihai bermain. Dia menciumku dari atas ke bawah. Dahi, mata, bibir, semua yang seharusnya dicium, diciumnya. Yang tidak seharusnya dicium pun dicium juga. Setelah selesai mencium, dia tidak mau pergi dan terus menempel. Ingin melangkah lebih jauh lagi. Aku menendangnya keluar dari tempat tidur. Suatu hari, saat Liu Ruyan tidak ada di rumahku, datanglah 2 tamu tak diundang. 2 orang yang paling tidak ingin kutemui. Aku tidak tahu sudah berapa lama mereka berdiri di depan pintuku. Aku mengabaikan mereka begitu saja, berjalan melewati mereka untuk membuka pintu. Hei, Jibada, kamu sudah merasa hebat sekarang. Melihat aku dan ibumu tapi tidak mau menyapa. Nada bicaranya sangat agresif. Sama seperti dulu, aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha tetap tenang. Aku juga tidak ingin berkonflik dengan mereka. Maaf, ada keperluan apa mencari saya? Beri kami 300.000 yuan. Ini seharusnya bukan hal sulit bagimu. Pria itu bicara terbata-bata. Tatapannya menghindar. Atas dasar apa Anda berpikir aku akan memberi kalian 300.000 yuan? Jika tidak ada kesalahan. 300.000 yuan ini untuk Mei Mimi, kan? Aku tersenyum dingin. Jelas aku sudah menyiapkan mental. Tapi emosiku tetap runtuh dalam sekejap. Putrinya adalah harta berharga. Sedangkan aku hanyalah mesin ATM. Dia itu adikmu. Bukankah sudah sewajarnya kamu memberinya uang? Lagi pula, kamu juga tahu dia itu adikku. Kupikir kamu ingin dia menjadi putriku saja. Aku memotong perkataannya. Kata-kata selanjutnya, apa yang dia katakan saat ini? Satu kata pun tidak ingin kudengar lagi. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah memberi kalian biaya hidup yang cukup, kan? Aku sudah menjalankan kewajibanku. Bukankah dulu kalian memperlakukanku hanya demi menjalankan kewajiban juga? Kita impas. Jangan pernah datang mencariku lagi. Setelah mengatakan itu, aku langsung membuka pintu dan masuk. Ayah sangat marah. Sambil memaki aku sebagai anak tak tahu untung. Dia juga menahan pintuku. Tidak membiarkanku menutupnya. Seolah-olah dia tidak akan menyerah sebelum mendapatkan uang itu. Wanita di sampingnya hanya berdiri diam di sana. Tidak bicara, dan tidak membantu. Melihat orang-orang yang lalu lalang di lantai itu semakin banyak. Baru kemudian dia menarik pria itu dan membujuknya untuk pergi. Aku melihat semua itu dengan tatapan dingin. Mungkin dia merasa bersalah. Setelah masuk ke dalam rumah, ketegangan di sekujur tubuhku baru bisa mengendur. Dalam sekejap, seluruh tubuhku terasa seperti dikuras habis. Semua tenagaku hilang. Aku terduduk lemas di lantai. Air mata tetap tidak mau berkompromi dan jatuh satu persatu. Aku sangat gagal. Jelas-jelas sudah bertahun-tahun berlalu. Tapi aku masih bisa terpengaruh oleh emosi karena mereka. Keluarga asal adalah mimpi buruk yang tidak pernah bisa kutinggalkan. Hal itu membuatku terjebak di tempat yang sama untuk waktu yang sangat lama. Orang tuaku lebih mengutamakan anak perempuan daripada laki-laki. Sejak kecil, mereka memastikan adikku hidup berkecukupan, bahkan ingin memberikan semua hal terbaik di dunia untuknya. Tapi saat aku sakit,
Mereka tidak rela mengeluarkan uang lebih untuk mengobatiku. Saat kelas 3 SMA, muncul banyak bintik merah di wajahku. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya, namun lama-kelamaan menjadi semakin parah. Aku meminta uang kepada orang tuaku untuk berobat. Mereka bilang ini hal normal di masa pubertas, dan akan membaik setelah beberapa saat. Hasilnya, kondisi itu justru semakin parah. Hampir seluruh wajahku membengkak merah. Muncul banyak ruam merah. Meski begitu, mereka tetap tidak mau membawaku berobat. Sampai akhirnya wali kelas menelepon dan mengatakan bahwa hal ini akan memengaruhi belajarku. Aku pintar dalam belajar. Mungkin itu satu-satunya hal yang mereka anggap penting. Baru setelah itulah mereka membawaku ke rumah sakit. Untuk jangka waktu setelah itu, banyak bekas merah yang tertinggal di wajahku. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk melihat cermin. Aku menjadi semakin rendah diri. Seolah sejak saat itu, aku menjadi redup dan tak bercahaya. Sebenarnya dulu aku tidak pernah merasa ada yang salah dengan diriku, atau meragukan apakah penampilanku buruk. Sebelum masuk SMA, aku cukup sering dipuji tampan oleh orang lain. Tapi ayahku selalu menghancurkan rasa percaya diriku. Di satu sisi dia mengejekku jelek, di sisi lain dia memaki aku tidak berguna. Lama-kelamaan aku benar-benar merasa diriku sangat biasa saja, bahkan merasa rendah diri. Ditambah lagi dengan kejadian di kelas 3 SMA itu, aku tidak berani mendongak, tidak berani menatap mata orang lain terlalu lama. Aku takut jika mereka terlalu lama bersamaku, mereka akan menyadari bahwa rasa rendah diriku tidak bisa disembunyikan. Aku sangat membenci diriku sendiri. Bayangan itu terlintas satu persatu, serta cacian dan makian yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan dingin yang menghakimi, berputar berulang kali dalam mimpiku. Masa lalu terus terulang kembali dalam mimpiku, mengurungku berkali-kali. Aku seperti botol plastik yang terbuang, mengapung sendirian di atas laut, tanpa tempat untuk berpijak. Namun dalam sekejap, matahari terbit di ufuk laut. Bisikan lembut terdengar. Seseorang memanggil namaku berulang kali di telingaku. Saat aku membuka mata, aku menyadari wajahku penuh air mata. Air mata itu membasahi bantal, area yang cukup luas. Liu Ruyan menatap wajahku dengan lembut. Ia memelukku erat dalam pelukannya, mengusap punggungku, memujukku dengan suara rendah dan lembut. Tidak apa-apa, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu merasa kesepian lagi. Liu Ruyan menarikku keluar dari mimpi buruk itu, menjadi cahaya dalam hidupku. Beberapa hari ini Liu Ruyan sangat memperhatikan perasaanku. Ia berbaring dengan tenang di sampingku sambil memelukku, menunggu sampai aku tertidur. Baru kemudian ia pergi. Aku memintanya untuk menemaniku pulang sekali saja. Akhirnya, aku memberikan lebih dari 300.000 yang tersimpan di kartuku kepada orang tuaku. Dan dengan begitu, aku memutuskan hubungan dengan mereka. Rasa sesak yang kupendam selama bertahun-tahun. Pada saat inilah aku merasa terbebas. Melepaskan apa yang seharusnya dilepaskan. Biarlah yang lalu menjadi masa lalu. Aku percaya pada diriku yang sekarang. Aku pasti akan memiliki masa depan yang indah. Setelah itu, kami melewati SMA kami. Kerumunan orang di luar sekolah tampak sangat ramai. Sepertinya ini adalah upacara sumpah 100 hari tahunan sekolah. Banyak orang tua yang membawa bunga, dengan wajah penuh senyum memberikan doa terbaik bagi anak-anak mereka. Paman penjaga gerbang langsung mengenali Liu Ruyan. Kami masuk ke gerbang sekolah tanpa hambatan. Saat melewati aula sekolah, kepala sekolah sedang memberikan pidato. Liu Ruyan menggandeng tanganku dan berjalan masuk. Aku menatapnya dengan bingung. Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Di atas panggung, tiba saatnya untuk sesi pemberian bunga. Aku sedang mengenang masa muda. Mengingat dulu aku juga pernah berada di panggung memberikan bunga kepada seorang gadis. Pada sesi ini, sekolah hanya akan mengatur siswa berprestasi untuk naik ke panggung. Untuk memberikan bunga kepada perwakilan siswa berprestasi. Aku mendongak, dengan bangga berkata kepada Liu Ruyan, "Apa kau masih ingat saat kau memberiku bunga di atas panggung?" Sudut mulut Liu Ruyan terangkat. Dia menunduk dan bertanya padaku, "Kapan?" Saat upacara sumpah 100 hari di angkatanku. Aku tiba-tiba tersadar. Mataku terbelalak menatap orang yang memberiku bunga itu. Jangan-jangan itu kau. Saat itu aku diberitahu guru secara mendadak untuk naik ke panggung. Kebetulan kacamataku tertinggal di kelas. Saat naik ke panggung, aku hanya berpikir untuk segera sampai di atas. Saat pemberian bunga, aku hanya mengingat orang itu.
Tubuhnya memiliki aroma kayu yang samar, seperti aroma hutan. Liu Ruyan tertawa kecil. Kau tidak tahu betapa gugupnya aku saat bertemu denganmu. Liu Ruyan menoleh. Tatapannya tampak dalam. Dengan lembut, aku sudah menyukaimu sejak lama. Jauh lebih awal dari waktu yang kau bayangkan, bertahun-tahun sebelumnya. Perasaan ini seperti riak di atas gelombang musim semi. Cinta yang tak habis terucapkan, bergejolak seperti ombak di dalam hati. Aku maju dan memeluknya erat. Setelah bertahun-tahun berlalu, seolah ini adalah takdir yang tak terlihat, yang membuat kita berdua bertemu kembali. Apa kau tidak berencana naik ke atas untuk bicara sedikit? Kakak kelas Ji, aku tersenyum lebar. Liu Ruyan mengangkat alisnya. Kepala sekolah tidak mengundangku. Tapi kau benar-benar cantik saat berada di atas panggung. Aku takut akan memikat terlalu banyak orang. Saat keluar dari aula, Liu Ruyan menarik seorang adik kelas di sampingnya dan meminta sebuah kartu kecil. Dia menulis sesuatu di atasnya dengan membelakangiku. Sangat misterius, dan tidak membiarkanku melihatnya. Dia berjalan ke arahku. Jantungku berdebar kencang tak terkendali. Dia mengeluarkan sebuah kotak hadiah kecil di hadapanku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Apa ini? Aku merasa ini bagus saat melewati toko ketika sedang perjalanan dinas. Jadi aku membelinya. Aku membuka kotaknya. Di dalamnya ada sepasang kacamata. Di atas kotak terukir deretan kata. Untuk orang yang paling kucintai, Jibada. Apakah kau bersedia menjadi satu-satunya bagiku seumur hidup ini? Aku hanya ingin menjadi satu-satunya milikmu. Aku memeluknya erat-erat. Suaraku tercekat karena terharu. Ekstra 1. Aku ingat seseorang pernah berkata saat baru masuk perusahaan, bahwa hubungan asmara internal tidak diperbolehkan. Apa kau lupa? Aku mengerjapkan mata, menatap Liu Ruyan dengan polos. Menunggu ekspresi wajahnya saat kata-katanya dipatahkan. Aku juga ingat seseorang sangat agresif seperti serigala dan harimau. Selalu mengerumuniku di dalam mimpi, dan memintaku untuk berciuman. Seluruh tubuhku sudah kau raba semua. Kenapa sekarang jadi malu? Liu Ruyan tiba-tiba menangkapku, menekanku di bawah tubuhnya, tidak membiarkanku bergerak. Di dalam mimpi, bukankah kau yang bersikeras tidak mau aku cium? Aku merasa tidak puas dan menggerutu, menghindari ciumannya yang hampir mendarat. Liu Ruyan tertegun sejenak, lalu tertawa kecil. Aku kira aku sudah gila, karena selalu memimpikanmu menciumku. Saat itu, setiap kali bangun aku merasa diriku adalah seorang psikopat. Mengapa? Karena setiap momen saat memimpikanmu, aku sedang merindukanmu. 2. Makan malam bersama perusahaan. Semua orang minum alkohol. Liu Ruyan tidak menyentuh alkohol sedikit pun. Aku langsung tumbang hanya dengan 1 gelas. Saat terbangun kembali, Liu Ruyan sedang tidur di sampingku. Untuk sesaat aku tidak bisa membedakan apakah ini mimpi atau kenyataan. Aku memejamkan mata dan mengulanginya sekali lagi. Masih pemandangan yang sama. Aku menendang Liu Ruyan. Dia bergerak. Kenapa kau ada di sini? Kau menahanku dan tidak membiarkanku pergi. Bahkan menciumku berkali-kali. Bibirku hampir bengkak karena kau cium. Tak disangka saat kau mabuk. Kau cukup liar. 3. Sejak Liu Ruyan secara pribadi mengizinkan pacaran di kantor, muncul beberapa pasangan baru di kantor. Namun untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kami tidak mempublikasikannya. Suatu sore saat aku sedang merapikan dokumen, seorang rekan kerja wanita datang dan menyatakan cintanya padaku. Liu Ruyan berjalan melewatiku dengan wajah gelap. Dia menggigit bibirku dengan keras, menanyakan mengapa aku tidak mempublikasikan hubungan kami. Aku adalah orang yang agak takut bersosialisasi, orang yang bahkan jarang mengunggah sesuatu di media sosial. Aku tidak ingin terlalu mencolok. Aku masih tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang hubungan kita. Liu Ruyan merajuk padaku selama beberapa hari. Dia bahkan hampir tidak mempedulikanku. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya dengan jelas kepadanya, sehingga kami berdua hanya saling diam. Sepanjang malam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia pulang dan tinggal di rumahnya sendiri. Aku memimpikan Liu Ruyan lagi. Kami masih berada di rumah itu, masih di atas tempat tidur yang sama. Kami saling berhadapan dalam posisi berpelukan. Kami berdua terkejut. Benar-benar, terasa sangat tiba-tiba. Di dalam mimpi, aku menjelaskan alasannya kepadanya. Meskipun dia terlihat gengsi, dia tetap mendengarkannya dengan sabar. Terkadang aku merasa bermimpi itu jauh lebih baik. Kata-kata yang tidak bisa terucap di dunia nyata, bisa diselesaikan di dalam mimpi.
segalanya menjadi jauh lebih sederhana. Keesokan harinya, Liu Ruyan diam-diam mengunggah sebuah foto di momen media sosialnya. Foto saat aku sedang bermain dengan anak anjing di rumahku. Dia juga memperingatkan semua orang untuk berpura-pura tidak tahu saja. Kemudian, Liu Ruyan membawaku untuk bertemu orang tuanya. Awalnya aku khawatir mereka tidak akan menyukaiku. Tapi kemudian aku menyadari bahwa aku terlalu banyak berpikir. Seluruh keluarganya sangat baik kepadaku. Bibi dan paman sangat ramah dan baik hati. Mereka memperlakukanku bahkan lebih baik daripada putri kandung mereka sendiri. Ternyata Enwan adalah kakak kandung Liu Ruyan. Dia mengikuti nama belakang ibunya, yang membuatku salah paham begitu lama. Orang tua Liu Ruyan sangat manis, dan juga sangat saling mencintai. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Mereka membuatku merasakan suasana yang dikelilingi oleh cinta. Aku sangat suka menghabiskan waktu bersama mereka. Seolah-olah bagian kosong di dalam hatiku kini telah terisi penuh. Ekstra 21, Sudut Pandang Liu Ruyan. Aku pernah bertemu dengannya saat aku kelas 3 SMA. Pada acara rapat sumpah janji 300 hari kelas 3 SMA, Jibada memiliki nilai yang bagus. Dia ditunjuk sebagai perwakilan pemberi bunga untuk naik ke panggung dan memberikan bunga kepada perwakilan kelas 3, dan kebetulan aku adalah salah satu perwakilannya. Saat dia berjalan mendekatiku, aku merasa sedikit gugup, sesuatu yang jarang terjadi. Dia menyerahkan bunga itu kepadaku, lalu tersenyum tipis. Semangat untuk ujian masuk universitasnya, kakak kelas. Jarinya sempat menyentuhku, namun dia segera menariknya kembali. Wajahnya tampak malu-malu. Dia tersenyum canggung padaku. Tubuhku menjadi kaku. Atas undangan sekolah, sebagai lulusan terbaik ujian masuk universitas di Beijing, aku diminta untuk berbagi pengalaman kepada para calon peserta ujian tahun ini. Sebenarnya aku bisa saja menolak mereka dengan alasan terlalu sibuk di laboratorium. Tapi aku ingin kembali untuk melihat Jibada. Dia terlihat sangat tidak baik. Itulah reaksi pertamaku setelah kembali dan melihatnya. Saat melewati kelas mereka, Jibada duduk sendirian di samping, tidak berbicara dengan siapapun. Dia duduk dengan tenang sambil mengerjakan soal. Saat sedang menulis, tiba-tiba dia merobek kertas hitungannya dengan kuat, lalu tersungkur di atas meja. Aku tahu dia pasti sedang merasa sangat sedih. Saat dia datang mendengarkan pidatoku, aku bisa langsung melihatnya. Dia duduk di posisi paling pinggir. Dia ternyata datang untuk meminta tanda tanganku. Aku merasa sangat senang. Tapi sebelum dia sempat mendekatiku, dia tertabrak oleh orang lain. Bingkai kacamatanya jatuh ke lantai, dan rusak sebagian. Matanya berkaca-kaca. Dia sendirian tanpa ada yang membantu. Aku hanya bisa meletakkan beberapa buku yang sedang menunggu tanda tanganku. Dia menatapku dengan bingung. Matanya yang bulat tampak berkaca-kaca. Bulu matanya berkedip-kedip, membuatku sangat ingin memeluknya. Aku tidak tahan untuk mengatakan sesuatu. Matamu sangat indah. Menyadari ketidaksopananku, aku segera meralat ucapanku. Berapa minus kacamatamu? Apa kau masih bisa melihat dengan jelas? Dia mendongak dan menatapku sekilas. Minus 400, masih bisa. Aku tahu sekolah hanya mengizinkan pulang ke rumah sekali sebulan. Jadi dia tidak bisa keluar sekolah dalam waktu singkat. Setelah sesi terakhir berakhir, aku pergi ke toko kacamata di dekat sekolah untuk mencari kacamata yang cocok. Aku menitipkannya melalui wali kelasnya saat ini untuk diberikan kepadanya. Aku berkata kepada wali kelasnya, katakan saja padanya bahwa ini adalah hadiah dari guru. Sepertinya dia menyukai Jiang Nan. Dia sering berdiri di bawah gedung asrama untuk berbicara dengan Jiang Nan, bahkan memberikan Jiang Nan catatan poin-poin pelajaran yang telah dia rapikan. Aku merasa sedikit cemburu, tapi aku akan segera pergi ke luar negeri, jadi aku tidak berhak mencampuri urusan mereka. Setelah lulus, aku pernah kembali ke sekolah sekali, tepat saat upacara kelulusannya. Dia telah banyak berubah, bukan lagi anak laki-laki pemalu dan rendah diri itu. Selama 4 tahun kuliah, dia menjadi sedikit lebih terbuka, senyumannya cerah dan hangat. Dan dia juga memiliki banyak teman baik di sekitarnya. Aku mengangkat tangan dan mengambil sebuah foto, mengabadikan senyumannya. Sepertinya aku sering memimpikan dia. Di dalam mimpi, dia sangat suka menciumku. Aku merasa aku pasti sudah gila. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa memikirkan hal seperti itu? Dan itu tidak hanya terjadi sekali. Aku merasa diriku sendiri seperti orang mesum. Tapi aku rela tenggelam di dalamnya. Biarlah aku terpuruk seperti ini. Lagi pula tidak ada yang tahu
Teman sekamarku saat kuliah ingin mengundangku ke perusahaan mereka. Aku tidak setuju, tapi di foto yang dia unggah di Moments, ada sosok Jibada. Aku baru tahu bahwa itu adalah acara team building internal perusahaan mereka, dan Jibada bekerja di perusahaan mereka. Entah karena dorongan apa, pada undangan ketiga, aku langsung setuju. Dia tampak sangat terkejut, tidak menyangka aku benar-benar akan setuju. Mungkin aku sudah gila. Saat membuka maupun menutup mata, yang ada hanya Jibada. Setibanya di perusahaan, Jibada sepertinya tidak mengingatku lagi. Tapi dia bersikap sangat menjaga jarak. Setiap kali memanggilku, dia selalu menyebut Direktur Liu, panggilan Direktur Liu, dan selalu menggunakan bahasa yang sangat formal. Aku merasa sangat frustrasi. Di dalam mimpi, belakangan ini Jibada sering sekali ingin menciumku. Di satu sisi aku menikmatinya, namun di sisi lain aku merasa takut, karena hal seperti ini hanya terjadi di dalam mimpi. Di dunia nyata, dia hanya menganggapku sebagai atasannya. Aku membeli rumah di depan rumah Jibada, karena takut dia merasa kesepian tinggal sendirian. Enran, hari ini datang lagi ke kantorku, benar-benar menyebalkan. Kenapa dia selalu memaksaku untuk kencan buta? Sudah kukatakan, aku sudah punya orang yang kusukai. Dia bertanya apakah pasangan kencan buta itu Jiang Meng, begitu menyebalkan. Aku jawab memang sangat menyebalkan. Jibada muncul di pintu. Hatiku merasa sangat panik. Bagaimana jika dia mendengar soal aku akan kencan buta? Apakah dia akan salah paham? Hari ini suasana hatinya sepertinya sedang tidak baik. Saat dia meletakkan dokumen itu, aku memanggilnya. Aku ingin menjelaskan semuanya padanya malam nanti. Meskipun dia tidak menerimaku, aku akan tetap menerimanya dengan senang hati. Jiang Nan bilang bahwa dia sudah menyukaiku sejak kuliah. Aku merasa sedikit tidak percaya. Selama ini aku mengira catatan pelajaran itu dia tulis untuk Jiang Nan. Dia bilang dia tidak menyukaiku lagi. Hatiku terasa sangat sakit. Dia pergi tanpa menungguku. Aku merasa sangat kehilangan. Ternyata mimpiku dan mimpinya saling terhubung. Tapi dia tidak akan pernah memimpikanku lagi. Akhir-akhir ini dia selalu menghindariku saat keluar rumah. Berlari lebih cepat daripada kelinci. Setiap kali aku tidak bisa bertemu dengannya. Siapa itu Xiao Liu? Dia berani-beraninya berada begitu dekat dengan dia. Padahal dia jelas-jelas sudah punya pacar. Aku sangat merindukannya. Rasanya ingin segera terbang kembali dari Eropa sekarang juga. Orang tuanya memperlakukannya dengan sangat buruk. Ternyata tidak semua orang bisa tumbuh besar dalam kasih sayang. Aku ingin memberikan semua yang terbaik di dunia ini untuknya. Cinta terbit di timur dan terbenam di barat. Akhirnya dia menjadi satu-satunya untukku. Aku sangat mencintainya. Aku menjaminnya dengan seluruh hidupku.